Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue review Manchester United 3, Leicester 0. Hasil sempurna menurut gue sebagai partai ataupun pertandingan perpisahan ya, dengan Ruud van Nistelrooy yang akan selesai nih sebagai interim head coach, karena setelah ini akan ada jeda internasional dan pertandingan Manchester United setelah jeda internasional tersebut akan dengan Ruben Amorim. Bahkan kabarnya besok hari Senin waktu setempat Ruben Amorim sudah berada di Manchester dan akan melakukan pembicaraan dengan Ruud van Nistelrooy. Gua akan bikin review 4 pertandingan Ruud van Nistelrooy tapi khusus untuk member. Dan ya, review pertandingan antara Manchester United menghadapi Leicester. Seperti gua singgung di preview ya, dan ini ternyata tepat. Bagaimana Ruud van Nistelrooy menurunkan starting 11 sama seperti yang gue prediksi, sama seperti yang gue perkirakan dari depan, tengah dan juga belakang. Alejandro Garnacho yang selama 2 pertandingan terakhir kurang lebih tampil kurang maksimal ya, dengan banyak kesalahan dan lain-lain, ini disimpan di bangku cadangan. Amad Diallo yang tampil fantastis menghadapi PAOK diberi kesempatan dari awal, sementara Marcus Rashford yang juga disimpan ketika menghadapi PAOK, artinya bukan tampil dari menit awal, diberi kesempatan dari menit pertama oleh Ruud van Nistelrooy, sementara Rasmus Højlund tetap berada di depan. Dan menurut gua Manchester United di babak pertama tampil sangat baik ya. Mereka bukan hanya unggul 2-0 dulu, tapi bagaimana lini pertahanan dari Manchester United yang sangat solid di babak pertama tidak begitu banyak memberikan kesempatan bagi pemain Leicester misalnya untuk bisa berkembang, untuk bisa mengancam. Ini hal yang positif. Manchester United juga menciptakan beberapa peluang, beberapa momentum di babak pertama, dan bagaimana misalnya gol pertama yang diciptakan oleh Bruno Fernandes di babak pertama tadi, menurut gue prosesnya cukup bagus, finishingnya pun juga demikian ya. Jadi ini hal yang positif. Bahkan Manchester United sudah bisa unggul di 17 menit awal pertandingan. Ini merupakan hal yang krusial, dimana kalau melihat di periode-periode sebelumnya atau di musim ini ya, di banyak pertandingan di awal musim Manchester United sulit untuk bisa mencetak gol, tapi di menit ke-17 Manchester United sudah bisa unggul dulu, dan ini merupakan hal yang positif. Setelahnya bahkan bisa menggandakan keunggulan di menit ke-38. Ada skema juga proses yang bagus menurut gua. Ada finishingnya dari Bruno Fernandes, tapi pada akhirnya itu diberikan kepada Christiansen melakukan gol bunuh diri bagi Leicester. Menurut gue di babak pertama Manchester United tampil bagus. Memang masih ada beberapa kesalahpahaman misalnya di lini depan. Lalu catatan gue lainnya adalah bagaimana pemain Manchester United ini kurang nyali, kurang berani untuk bisa atau untuk melakukan penetrasi berupa dribbling ya, ataupun shooting jarak jauh. Padahal gol pertama dari Manchester United itu diciptakan dari luar kotak penalti oleh Bruno Fernandes. Lalu bagaimana ada ancaman di penghujung babak pertama oleh Amad Diallo, itu juga tendangannya dari luar kotak penalti ya. Menurut gua ya hal ini harusnya bisa dilakukan di babak pertama. Manchester United di pertemuan pertama dengan Leicester pun juga membuka gol dari dari luar kotak penalti. Di babak pertama yang menonjol selain Bruno Fernandes menurut gua juga Amad Diallo, bagaimana dia bekerja keras, dia punya kemampuan untuk bisa merebut bola ya. Di samping juga lini pertahanan Manchester United ini ada kredit poin yang besar di babak pertama, tampil solid. Dan memasuki babak kedua, gua pada saat itu di live commentary gua katakan bahwa Leicester akan tampil agresif, mereka akan tampil lebih terbuka mungkin ya, mereka akan lebih melakukan high press, di mana di babak pertama mereka lebih banyak menunggu di daerah mereka sendiri. Mereka tidak secara agresif lah melakukan pressing, tapi di babak kedua mereka berubah nih. Dan pada saat itu menurut gue secara ringan amatiran Manchester United bisa memanfaatkan situasi dengan bola-bola direct ya, karena mereka lebih banyak naik nih, Leicester akan membuat banyak lubang di daerah pertahanannya sendiri. Tapi sayangnya di babak kedua menurut gua Manchester United tidak begitu banyak nih memiliki kesempatan untuk bisa melakukan direct ball dari lini belakang ataupun lini kedua ke depan. Di samping pemain Leicester melakukan pressing yang sangat agresif, juga kesalahpahaman ya di lini depan Manchester United. Di babak kedua ada Garnacho yang dimainkan oleh Ruud van Nistelrooy.
Garnacho sebenarnya ketika diberi kesempatan juga masih banyak melakukan kesalahan. Dan menurut gua Garnacho ini bukan soal masalah kemampuan individu, teknis sebagai pemain pesepak bola. Dia masih 20 tahun. Menurut gua ini lebih banyak terkait dengan situasi mental. Dia nampak terbebani betul dengan banyaknya kritikan, dengan banyaknya komentar, sehingga dia terus melakukan kesalahan-kesalahan ya ketika diberi kesempatan oleh Ruud van Nistelrooy. Namun dia akhirnya bisa menutup pertandingan dengan gol yang fantastis. Di situ ada kerja dari Bruno Fernandes yang gua nilai sebagai arsitek, sebagai otak dari gol kedua, di mana ada posisi transisi dari pemain Manchester United Bruno Fernandes yang memiliki banyak opsi sebenarnya, tapi nampaknya dia memang mengincar Alejandro Garnacho dan Alejandro Garnacho bisa menyelesaikannya dengan perfect menurut gua. Bolanya sulit menghajam ke sebelah kiri gawang Leicester. 3-0 Manchester United sangat nyaman. Di babak kedua pun juga kredit lagi-lagi gue berikan kepada lini pertahanan Manchester United, di mana Leicester yang lebih banyak memegang bola, possession pun juga lebih bagus daripada babak pertama, kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Manchester United. Kalau gue lihat misalnya ya dari sisi statistik, walaupun mereka sekali lagi dari sisi ball possession lebih banyak, tapi tidak ada big chances yang diciptakan, bahkan total shots hanya 1. Ini sudah dibaca oleh Ruud van Nistelrooy dengan misalnya memainkan Jonny Evans, dan dengan Jonny Evans dimainkan, ditarik Diogo Dalot, di posisi back kiri ditempati oleh Lisandro Martinez, sementara Nocer Mazraoui bergeser ke back kanan. Di babak pertama Abdul Fatawu Isahaku ini menyulitkan betul bagi seorang Diogo Dalot, dan nampaknya diganti posisi, diberikan sekali ini Nocer Mazraoui, membuat sisi kiri penyerangan dari Leicester ini tidak berjalan dan mengalami kebuntuan. Bahkan Manchester United juga di babak kedua, di mana pada saat itu situasi mereka 2-0, mereka tidak terburu-buru, mereka betul-betul memanfaatkan situasi, karena pada dasarnya menang 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 harganya tetap 3 poin. Tapi Manchester United tahu betul ini ya, bahwa mereka sedang dalam keunggulan 2-0, mereka tidak terpancing untuk tampil misalnya tergesa-gesa di babak kedua untuk menambah gol dan lain-lain. Namun akhirnya gol juga bisa datang dari Alejandro Garnacho menutup pertandingan 3-0. Menurut gua posisi yang sangat nyaman sekali bagi Manchester United di pertandingan terakhir Ruud van Nistelrooy. 3 gol, 3 poin. Ini merupakan perpisahan yang perfect, yang sempurna menurut gue untuk seorang Ruud van Nistelrooy. Secara keseluruhan, menurut gue Manchester United tampil enak untuk disaksikan, bukan hanya ketika menyerang, tapi juga ketika bertahan. Sama seperti ketika menghadapi PAOK, ya lini pertahanan menurut gue bahkan di pertandingan kali ini mereka tampil jauh lebih solid. Di babak pertama dan juga babak kedua secara keseluruhan ada 6 shots dari Leicester, di mana hanya ada big chance hanya 1. Andre Onana menurut gue tampil lebih nyaman dibandingkan ketika menghadapi PAOK ya. Lini pertahanan Manchester United pun juga demikian, dan ini merupakan titik bagus nih untuk periode selanjutnya di bawah Ruben Amorim. Secara keseluruhan gue puas dengan penampilan Manchester United. Mereka bisa unggul dulu, mereka bahkan bisa mencetak 3 gol, lini pertahanan clean sheet ya, tidak ada komplain terkait dengan hal itu. Dan dengan kemenangan ini Manchester United masih berada di peringkat di papan tengah ini ya, papan tengah bagian bawah lebih tepatnya, berada di posisi ke-13. Dan ketika gua bikin video ini ada 4 poin berbeda antara peringkat ke-5 Nottingham Forest dengan nilai 19 dengan Manchester United dengan poin 15. Hal positif tentu saja bagaimana Manchester United bisa terus mencetak gol di 4 pertandingan terakhir, dan di pertandingan pertama mereka bahkan bisa menggelontor Leicester dengan 5 gol. Kali ini mereka bisa melakukannya juga ya. Tapi yang istimewa menurut gua selain finishing yang bagus, juga bagaimana skema gol dari Manchester United. Gol pertama, gol kedua walaupun diberikan gol bunuh diri ya, dan juga gol ketiga, menurut gua skemanya ini sangat bagus, dan semoga ini bisa paling tidak ini merupakan fundamen dari Manchester United dan diperbaiki lebih bagus lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.